Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Konstitusi yang beranggotakan saya Namira Nur Arafa dengan NPM 183014442 dengan teman saya Raden Roro Francisca dengan NPM 183014533. Kami akan menjelaskan materi hukum acara pembubaran partai politik. Hukum acara pembubaran partai politik diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Partai politik bubar apabila A. Membubarkan diri atas keputusan sendiri, B. Menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau C. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Pembatasan hak dan pembubaran partai politik. Pembatasan hak dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, kebebasan berserikat, dan yang kedua, perlindungan hak lain, nilai-nilai agama dan moral, ketertiban umum dan keamanan, dan keberlanjutan demokrasi. Pembatasan hak sendiri mempunyai tujuan yaitu pembubaran partai politik untuk melindungi yang pertama, demokrasi, yang kedua, konstitusi, yang ketiga, kedaulatan negara, yang keempat, keamanan nasional, dan yang kelima, ideologi. Dan mempunyai dua prinsip, yaitu melalui putusan pengadilan, dan yang kedua sesuai prinsip due process of law. Hukum acara pembubaran partai politik sendiri terdapat pemohon, isi permohonan, dan termohon. Pemohon yaitu pemerintah atau yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 1 PMK nomor 12 tahun 2008. Yang kedua, isi permohonan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, identitas lengkap pemohon. Yang kedua, uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubarannya yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945 atau pasal 2 PMK nomor 12 tahun 2008. Dan yang ketiga, adanya alat-alat bukti yang mendukung permohonan. Dan yang ketiga, termohon yaitu partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan menurut pasal 3 ayat 2 PMK nomor 12 tahun 2008. Selanjutnya ada larangan partai politik. Larangan partai politik sendiri diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 atau Undang-Undang Partai Politik. Di antaranya yang pertama, partai politik dilarang A. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Atau yang kedua, B. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Partai Politik. Dan yang kedua, ada partai politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme atau marxisme-leninisme yang diatur dalam pasal 40 ayat 5 Undang-Undang Partai Politik. Selanjutnya ada pembubaran sebagai sanksi pelanggaran Undang-Undang Partai Politik. Pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Partai Politik dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pembekuan sementara atau secara langsung. Dalam pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Partai Politik didahului pembekuan sementara yang disebutkan, partai politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 2 dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada pasal 48
ayat 7 Undang-Undang Partai Politik atau pembubaran secara langsung, yang disebutkan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 5 dikenai sanksi pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi kepada partai politik yang menjadi termohon. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Rendroro Francisca Yunita. Hukum acara pembubaran parpol dengan alasan pembubaran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dengan cara pertama, pembekuan terlebih dahulu. Antara lain melanggar larangan terkait dengan nama, lambang, atau gambar. Yang kedua, melanggar larangan mendirikan badan usaha atau memiliki saham suatu badan usaha. Yang ketiga, melanggar larangan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Alasan kedua yaitu tanpa pembekuan, menganut dan mengajarkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme. Nah, pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindakan pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Adapun pasal 68 ayat 2 Undang-Undang MK yang berbunyi ideologi asas tujuan program ataupun kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Tahap persidangan pembubaran partai politik. Yang pertama, pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno untuk umum sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi. Yang kedua, sidang pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta wajib memberi nasihat untuk perbaikan permohonan jika perlu. Ketiga, permohonan dan termohon diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalilnya secara lisan maupun tertulis dengan dilengkapi bukti-bukti. Seperti halnya setiap putusan, jika permohonan tidak memenuhi syarat formil, maka putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Apabila permohonan tidak beralasan hukum, maka dinyatakan ditolak. MK harus memutus permohonan pembubaran partai politik dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak permohonan didaftarkan dalam buku registrasi perkara konstitusi. Untuk akibat hukum putusan pembubaran partai politik, Pasal 10 PMK Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa pembubaran partai politik menimbulkan akibat hukum antara lain yaitu pelanggaran hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia, pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang telah dibubarkan. Pelanggaran juga diberlakukan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik. Dan yang terakhir, pengambil alihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang telah dibubarkan. Terima kasih.